Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinani, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih, amma ba'd. Ayyuhal muslimun, pemirsa channel Nasihat Ulama yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu tema yang sangat penting, yaitu di antara umat Nabi Muhammad SAW ada yang beliau kabarkan sebagai orang-orang yang beruntung, yakni masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kabar ini dikhabarkan oleh Husain bin Abdurrahman rahimahullahu ta'ala dalam sebuah hadis. Beliau mengatakan, kuntu inda Sa'id bin Jubair, saya pernah berada bersama Sa'id bin Jubair. Faqala, lalu Sa'id bin Jubair berkata, siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh semalam? Aku menjawab, aku. Kemudian aku berkata, tetapi aku tidak sedang mengerjakan sholat. Aku terbangun karena aku disengat binatang berbisa. Said lalu berkata, famadha sona'ta, apa yang engkau lakukan? Husain bin Abdurrahman menjawab, istarqaitu, aku meminta untuk diruqyah. Kemudian Sa'id bin Zubair bertanya, apa yang menjadi alasan engkau meminta diruqyah? Aku menjawab, sebuah hadis yang As-Sya'bi ceritakan kepadaku. Sa'id bertanya lagi, apa yang diceritakan Sya'bi kepada kalian? Aku menjawab, dia telah menceritakan kepada kami dari Buraidah bin Husayb al-Aslami bahwa Rasulullah SAW bersabda, annahu qala, la ruqyata illa min ainin aw humatin, tidak ada ruqyah kecuali disebabkan oleh penyakit ain, yaitu sihir yang melalui perantara mata, dan juga humatin, racun binatang yang berbisa. Faqala, Sa'id bin Zubair berkata, qad ahsana man intaha ila ma sami'a, sungguh baik bagi orang yang melaksanakan apa yang telah dia dengar dari Rasulullah SAW. Tetapi ada hadis lain yang aku dengar dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'alaan, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, uridat alayyal umam fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ruhaitu, ditampakkan kepadaku umat-umat, maka aku melihat ada nabi yang diikuti oleh sedikit orang. Ruhaitu itu maknanya 3-9. Wan nabiyya ma'ahu rajulu wa rajulani, dan ada nabi yang diikuti oleh 1 atau 2 orang pengikut. Wan nabiyya laisa ma'ahu ahadun, bahkan ada nabi yang tidak punya pengikut satupun. Idh rufi'a li sawadul azim, ditampakkan kepadaku sekumpulan manusia yang banyak hingga terlihat hitam. Fadhanantu annahu ummati, aku menyangka itu adalah umatku. Faqila li, maka dikatakan kepadaku, hadza Musa sallallahu alaihi wasallam wa qaumuhu, itu adalah Musa alaihi salam dan kaumnya. Walakin unzur ilal ufuq, akan tetapi perhatikan ke ufuk. Fanadhartu, maka aku melihat ke ufuk. Fa idza sawadul azim, maka di sana terlihat sekumpulan manusia yang banyak hingga terlihat seperti benda yang berwarna hitam. Faqila li unzur ilal ufuqil akhar, kemudian dikatakan kepadaku, lihatlah kepada ufuk yang lain. Fa idza sawadul azim, maka terlihat di sana sekumpulan manusia yang banyak. Faqila li hadhihi ummatuka, dikatakan kepadaku itu juga umatmu. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisab wala adab, dan bersama umatmu yang banyak itu ya Muhammad terdapat 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa melalui hisab dan tanpa azab. Ibnu Abbas melanjutkan, thumma nahadha fadakhala manzilahu, setelah Nabi mengucapkan kalimat tersebut maka beliau berlalu dan masuk ke rumahnya. Fakhadhan nasu fi ulaika alladhina yadkhuluna al-jannata bighairi hisab wala adab, maka manusia menerka-nerka siapa orang yang dimaksud dengan Nabi sebagai orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Faqala ba'duhum,
Sebagian mereka berkata, fala'allahumul ladzi sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan berkata sebagian yang lain, fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam wa lam yusyriku billahi. Mereka adalah orang-orang yang terlahir dalam keadaan Islam dan tidak pernah menyekutukan Allah. Wa dzakru asya'a, dan ada sebagian yang mengemukakan pendapat-pendapat yang lain. Saat itulah Rasulullah SAW keluar menemui para sahabatnya, lalu beliau bertanya, apa yang telah kalian perbincangkan? Mereka pun menerangkan kepada beliau apa yang mereka berbincangkan, yaitu siapa orang yang dimaksud Rasulullah sebagai orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, humul ladzina la yastarqun wa la tatayyarun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah berupa masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah, dan orang yang tidak bertatayur, serta orang yang tidak berobat dengan kai, dan orang-orang yang senantiasa kepada Rabbnya mereka bertawakal. Hadis riwayat Bukhari. Pemirsa channel Nasihat Ulama yang dirahmati Allah, dalam hadis tersebut Rasulullah SAW menyebutkan bahwasannya ada di antara umat beliau sebanyak 70.000 orang yang akan mendapatkan tiket masuk surga tanpa melalui proses hisab dan juga azab. Setiap mukmin kelak di hari akhirat akan melalui fase-fase sebelum mereka sampai ke surga. Karena seluruh orang yang beriman sebagaimana kabar dari Nabi SAW pasti akan masuk surga. Adapun cara yang akan ditempuh, yang pertama perjalanan yang umum, cara yang biasa, yakni setiap mukmin akan ditegakkan atasnya hisab, akan diputar kembali perbuatannya hingga ia mengakui seluruh dosa-dosanya dan juga amal kebajikannya. Lalu dia harus menebus dosa-dosanya dengan azab di neraka. Setelah tertebus dosa-dosanya, maka dia dimasukkan ke surga. Berapa lama dia di neraka bergantung seberapa besar dosa yang dia perbuat. Kemudian yang kedua, ada juga hamba Allah yang ditegakkan atasnya hisab. Dia mengakui dosa-dosa dan kebajikan-kebajikannya, lantas Allah mengampuni seluruh dosanya dan Allah masukkan dia ke surga tanpa terlebih dahulu dimasukkan ke neraka. Kemudian yang ketiga, inilah hamba yang mendapatkan kemurahan dari Allah yang disebutkan oleh Nabi SAW, alladzina yadkhuluna al-jannata bighairi hisab wala adzab, yaitu orang-orang yang masuk surga tanpa melalui proses hisab dan tanpa diazab dengan azab neraka, langsung dimasukkan ke dalam surga. Dalam hadis di atas, Rasulullah SAW memberikan kisi-kisi bahwa ada sejumlah umatnya yang mendapatkan kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu siapa mereka? Yang pertama adalah orang yang tidak meminta untuk diruqyah. Yang kedua, orang yang tidak berobat dengan kai, yaitu besi yang dipanaskan kemudian ditusukkan ke salah satu titik di tubuhnya. Dan yang ketiga, orang yang tidak melakukan tatayyur. Yang keempat adalah orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjelasannya sebagai berikut. Poin 1 sampai dengan poin 3, orang yang tidak minta diruqyah, tidak berobat dengan kai, tidak melakukan tatayyur, itu adalah tafsil atau perincian. Dan yang nomor 4 yaitu wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka orang yang hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Ini adalah yang mujmal, yang umum. Maka setiap poin dari poin 1 sampai dengan poin 3 itu semuanya terkumpul, tercakup padanya makna yang keempat, yaitu tawakal. Yang pertama, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, orang yang mendapatkan bonus masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab adalah orang yang tidak meminta diruqyah. Pertanyaannya, kenapa orang yang minta diruqyah tersisih dari golongan yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab?
Perlu dipahami bahwa meminta ruqyah bukanlah perkara yang dilarang atau diharamkan, sebagaimana adanya riwayat yang bisa dipahami kebolehannya. Dari Auf bin Malik, dia berkata, kunna narqi fil jahiliyah faqulna ya Rasulullah kaifa tara fi dzalika. Kami dahulu pernah di zaman jahiliyah meruqyah. Kemudian kami bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul bersabda, tunjukkan ruqyah kalian. Yang namanya ruqyah tidak mengapa selama tidak mengandung kesyirikan di dalamnya. Tetapi pelakunya dikeluarkan dari golongan orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kenapa? Karena cacat tawakalnya kepada Allah, di mana bulatnya tawakal merupakan syarat bagi orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Sementara orang yang meminta untuk diruqyah bisa dipahami telah terjadi bercabangnya tawakal kepada orang yang kepadanya dia minta untuk diruqyah. Disinilah letak masalahnya. Seseorang yang bertawakal dengan tawakal yang sempurna akan langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan meminta kepada manusia. Dalam hal ini meminta untuk diruqyah. Siapa yang meminta diruqyah maka telah bercabang tawakalnya. Yang kedua, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, orang yang berobat dengan kay. Kay adalah bentuk pengobatan yang dikenal di zaman Nabi SAW sebagai pengobatan yang mujarab. Metode pengobatan ini menggunakan besi yang dipanaskan lalu ditusukkan di titik tertentu setelah dianalisa dan didiagnosa oleh ahlinya berdasarkan keluhan pasien. Di zamannya, Kay diyakini sebagai pengobatan yang sangat ampuh, sehingga tidak sedikit orang yang berkeyakinan bahwa kesembuhan berasal dari teknik pengobatan ini atau dari praktisi pengobatan ini. Disinilah letak sebabnya, yakni kecondongan hati seseorang kepada metode Kay atau tabib yang melakukan Kay, yang semestinya seseorang cukup meyakini kesembuhan semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya, fa idza maridtu fahuwa yasfin, jika aku sakit maka Allah lah yang menyembuhkan. Kay tidak lebih hanyalah salah satu sebab kesembuhan. Jika demikian, masalahnya bukan pada jenis pengobatannya, bukan pada Kay-nya, tetapi apa saja, entah itu jenis pengobatan, jenis obat, atau orang yang mengobati. Ketika itu menimbulkan kecondongan hati seseorang yang berobat kepadanya melebihi keyakinannya bahwa itu adalah sebab, hal tersebut mengakibatkan seseorang tereliminasi dari golongan yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Sehingga seseorang tidak boleh berkeyakinan kalau tidak berobat dengan obat ini, tidak ke dokter itu, maka saya tidak sembuh. Saya sembuh kalau pakai obat ini, atau ke dokter itu, atau pakai metode pengobatan ini dan itu. Yang ketiga yaitu tatayur. Orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab adalah orang yang tidak bertatayur, kata Rasulullah SAW. Tatayur berasal dari kata tayrun yang berarti burung. Karena di zaman jahiliyah, orang-orang menggunakan burung sebagai pertanda kesialan atau keselamatan. Jika mereka hendak bepergian, mereka melepaskan burung. Jika arah terbangnya ke kiri, maka itu pertanda buruk, maka mereka mengurungkan untuk pergi. Sebaliknya, jika burung terbang ke kanan, maka itu adalah pertanda baik dan mereka segera melaksanakan safar. Maka praktek tatayur bukan terpaku pada media burung saja, tetapi apa saja yang dikaitkan dengan pertanda baik dan buruk. Sedangkan orang yang bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sempurna, cukuplah Allah baginya sebagai sandaran. Dia mempersiapkan diri dengan ikhtiar semaksimal mungkin jika memiliki hajat. Selebihnya mudarat dan manfaat, selamat dan celaka disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika seseorang hendak bepergian, Rasulullah SAW mengajarkan doa, Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la khawla wa la quwwata illa billah. Kesimpulannya, tiket masuk surga dengan jalan yang istimewa, yaitu tanpa hisab dan tanpa azab,
Allah berikan kepada orang-orang yang dia hanya bersandar kepada Allah dengan tawakal yang sempurna, dan tawakal adalah perwujudan dari tauhid. Sehingga salah satu ulama, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi, memasukkan hadis di atas dalam kitab Tauhid dengan judul Man haqqaqa tauhid dakhalal jannah bi ghairi hisab wala adab. Golongan yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab adalah orang yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Senantiasa berpegang kepada kalimat tauhid, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya melainkan datangnya dari Allah, Zat yang maha tinggi dan maha agung. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, wahai hamba-hambaku, kalian semuanya dalam keadaan lapar kecuali orang yang aku beri makan, maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku akan memberimu. Wahai hambaku, kalian semuanya tidak berpakaian kecuali siapa yang aku beri pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan. Hadis riwayat Imam Muslim. Perhatikan pula, dalam perkara urusan makan dan pakaian saja Allah memerintahkan kita untuk meminta kepadanya, bersandar kepadanya. Nabi SAW bersabda, idza tamanna ahadukum falyukfir fa innama yas'alu rabbahu azza wa jalla. Barang siapa yang mengangankan sesuatu kepada Allah, maka perbanyaklah angan-angan tersebut, karena ia sedang meminta kepada Allah azza wa jalla. Hadis riwayat Ibn Hibban. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala an juga pernah mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, mintalah kepada Allah, bahkan meminta tolong kepada Allah untuk urusan tali sandal yang putus. Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, dahulu para salaf meminta kepada Allah dalam salatnya semua kebutuhannya, sampai garam untuk adonannya dan tali kekang untuk kambingnya. Jami'ul ulum wal hikam. Maka perbanyaklah memohon kepada Allah dan senantiasa bersandar kepadanya. Hindari untuk condong kepada selain Allah, bertawakal kepada selainnya. Jika kita menginginkan, kita adalah tergolong orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Hadis Ibnu Abbas di atas masih berlanjut, yaitu adanya salah seorang sahabat yang berdiri kemudian meminta kepada Rasulullah untuk didoakan agar dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Dia adalah Uqashah bin Mihsan. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.